Anda udah ke berapa kota sejak November diumumkan sebagai baca pres? Mungkin hampir 70-an ya, 70-an kota lebih, ya. 70-an kota. Yang bayarin siapa? Belak-belakan, Anies Baswedan ungkap siapa sosok bohir yang biayai kampanyenya. Ternyata ada oligarki di belakangnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tergantung, Biayanya. mayoritas dari Nasdem. Pasti bohir semuanya. Semua proses pemilu yang tidak ada sumber pendanaan terbuka yang resmi yang dikumpulkan oleh kandidat, maka pasti bersumber dari sumber yang tidak jelas. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Anies Baswedan dan buzzernya itu memang terlalu naif, mengecam keras oligarki, tapi dengan lantang mengakui modal-modal safari politik digelontorkan para relawan berkedok bohir. Lalu, akankah publik percaya dengan bualan Anies ini? Bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan buka-bukaan siapa yang mendanai perjalanannya selama ini ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak dideklarasikan Nasdem awal Oktober 2022 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah mengunjungi sekitar 70 kota. Dia mengakui mayoritas yang membiayai lawatannya tersebut adalah partai besutan Surya Paloh tersebut. Tergantung, mayoritas dari Nasdem. Jelasnya dalam wawancara dengan jurnalis senior Uni Lubis, sebagaimana ditayangkan di akun YouTube @AnisBaswedan, dilansir pada Senin 5 Juni 2023. Lantas Anies pun mengungkap jika acara-acara yang dilakukan itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Atau dengan kata lain, menurut Anies pembiayaan safari politik tidak hanya dilakukan oleh pengurus Nasdem pusat, melainkan pengurus partai Nasdem daerah juga turut serta membiayai lawatan Anies tersebut. Dan tak ketinggalan para relawan-relawan Anies di daerah juga ikut serta membantu. Saat ini, katanya menambahkan terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Semua grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan mereka self-funding di mana-mana. Itu yang membuat saya merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil yang harus saya emban. Webermaster dan doktor jebolan Amerika Serikat ini. Sementara kalau kunjungan melalui perjalanan darat, lanjut Anies, yang tampak mengenakan batik berwarna hijau ini. Dia merogoh dari kocek sendiri untuk mendanainya. Sedangkan terkait pendanaan dari Demokrat dan PKS, Anies menjelaskan sejauh ini keduanya belum masif melakukan kegiatan di daerah-daerah. Karena setelah PKS dan Demokrat mendeklarasikan dukungan, langsung memasuki bulan puasa. Demokrat dan PKS ini baru akan menggelar banyak kegiatan setelah Lebaran. Meskipun Anies sendiri sudah beberapa kali menghadiri acara PKS dan Demokrat di daerah. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana Nasdem memperoleh uang sebanyak itu untuk membiayai lawatan mantan Menteri Pecatan Kabinet Jokowi tersebut? Padahal kita tahu, safari politik Anies itu nggak kaleng-kaleng kelasnya. Ya bisa dilihat lawatan keliling Indonesia pakai jet pribadi. Bahkan sampai bikin acara jalan sehat, terpresnya umroh segala. Semakin menaruh curiga lagi ketika Anies menyebut terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Jadi secara tidak langsung, Anies ini mengakui ada bohir-bohir yang memang dermawan membiayai lawatannya tersebut. Ia mengakui bahwa kuatnya peran relawan berkedok bohir itu membuat dirinya terbantu soal modal-modal selama safari politik. Dan ini jelas bahwa Anies dan kelompoknya memang terlalu munafik, teriak anti-oligarki, tapi nyatanya pakai bohir oligarki. Bahkan pegiat media sosial, Denny Siregar, secara belak-belakan singgung sosok bandar di balik renggangnya hubungan koalisi Nasdem, PKS, Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Melalui channel YouTube Cokro TV, Denny menduga salah satu penyebab renggangnya koalisi tersebut karena uang. Ia mengatakan hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi, sementara PKS dan Demokrat dalam 10 tahun terakhir berada di barisan oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir. Denny pun juga mengungkap para bandar itu berasal dari kalangan pengusaha yang selama ini dikecam para pendukung Anies, yakni para oligarki.
Dia mengatakan para capres termasuk Anies harus mendekati para bohir tersebut. Meski demikian, menurut Denny, para bohir itu tidak bergantung pada satu capres saja. Mereka selalu pasang di 2 kaki atau bahkan 3 kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Ya, memang ironis ketika melihat Anies selalu banyak ngeles soal bohir, tapi kenyataannya pembiayaan safari politiknya pakai uang bohir juga. Kan sudah saya katakan bahwa Anies tidak layak jadi presiden. Bukan karena saya mendiskreditkannya, melainkan betapa bahayanya jika seorang Anies Baswedan beneran jadi presiden. Bagaimana kalau menurut Anda? Enggak. Begitu gampangnya mereka ingin mencuci nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017 yang hampir saja membuat terbelah bangsa ini. Tarik pertarungan ini. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Belak-belakan, Fachri Hamzah ogah dukung Anies jadi presiden karena politik identitas jadi tunggangan utama Anies. Pilih sosok ini setelah Jokowi lengser. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah mengungkap sosok yang bisa menyatukan keragaman Indonesia setelah Presiden Joko Widodo lengser. Tentu kita semuanya masih ingat mengenai Pilkada DKI 2017 yang begitu kental dengan nuansa syarat akan politik identitas. Dalam kontestasi pemilihan Capres 2024, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah ternyata dengan tegas memilih Prabowo ketimbang Anies karena politik identitas. Benarkah hal tersebut? Mari kita simak. Sosok itu bukanlah Ganjar Pranowo apalagi Capres Koalisi Perubahan yakni Anies Baswedan. Sosok itu menurut Fachri adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa Prabowo bisa menjadi tokoh penengah saat terjadi polarisasi di pemilihan presiden 2024. Yang saya respect dari Pak Prabowo adalah dia itu berjuangnya lama. Ungkap Fachri dikutip dari video yang diunggah Instagram @klipfachri pada Kamis 16 Maret 2023. Aktivis 98 ini mengaku sejak dulu memang kerap mendengar Prabowo silang pendapat dengan pemerintah pada Orde Baru. Padahal Prabowo menantu Presiden Soeharto saat itu. Itulah yang menurut Fachri Hamzah luar biasa. Belum lagi dengan pidato Prabowo, ia bilang muatannya kerap mengkritisi konglomerasi. Keyakinan Fachri makin kuat ketika melihat rekam jejak Prabowo sebagai pendiri partai. Meski dipandang sebelah mata di awal, namun ex-petinggi Kopassus itu menurutnya konsisten dan setia di jalan partai politik. Dan akhirnya kemudian dia masuk dalam pemerintahan dan ikut ke dalam membangun pemerintahan setelah lama jadi oposisi. Hal itulah yang menurut Fachri Hamzah merupakan kesetiaan pada gagasan demokrasi yang kemungkinan bisa menjadi tokoh pemersatu. Apa yang diungkapkan oleh Fachri Hamzah memang tidak salah, tapi kurang tepat. Bukan hanya Prabowo, tapi juga Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu tidak akan menggunakan politik identitas karena Ganjar merupakan sosok Pancasilais. Efek dari politik identitas inilah yang sangat berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena politik identitas merupakan cara untuk meraih kekuasaan dengan mengorbankan persatuan, agama, suku, dan ras. Ganjar juga akan memberantas radikalisme di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Ganjar merupakan tokoh yang akan memberikan persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Dan jika antara Ganjar dan Prabowo disatukan, maka stabilitas NKRI akan terjaga. Karena kesatuan dan persatuan di Indonesia dipegang di tangan yang tepat. Jadi secara tidak langsung Fachri Hamzah ini mengklaim bahwa jika Anies jadi presiden, kesatuan dan persatuan di negeri ini akan diobrak-abrik. Karena seperti yang kita tahu bagaimana bengisnya Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, memainkan isu SARA dan politik identitas. Dan sekarang, deretan kasus utang kampanye yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Lantas, bagaimana mungkin masyarakat akan mentolerir kejadian serupa bakal terulang di pemilu 2024 nanti?
Saya rasa masih banyak rakyat yang memiliki nalar waras untuk menolak ketimpangan ini. Lagian bagaimana mungkin hal semacam itu bisa menyatukan warga negara Indonesia menjadi satu kesatuan? Sekarang ini politik identitas sangat kencang dan sudah terbukti berhasil dilakukan di Jakarta. Dia akan mengulang lagi hal ini dengan mendapatkan dukungan dari partai yang terafiliasi dengan pengacau. Ini adalah sebuah hal yang jelas. Tentu inilah yang menjadi perhatian kita bersama bahwa warisan-warisan blunder peninggalan Anies nyatanya membawa malapetaka. Dan tentu kita sadar betapa bahayanya orang ini kalau beneran jadi presiden. Sebab ambisi Anies berkuasa memanglah mengerikan. Ia rela menghalalkan segala macam cara agar dapat mencapai ambisinya tersebut. Jadi, jelaskan kalau Bapak politik identitas memang tidak layak untuk didukung. Dan memang lebih baik orang semacam Anies ini tak diberi panggung politik, agar bangsa ini tentram tanpa gangguan kelompok radikal dan praktek kelebihan bayar yang merugikan rakyat. Bagaimana kalau menurut Anda?